Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lydia Manuelia. Di sini saya akan menjelaskan The Efficient Contracting Approach to Decision Usefulness. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari kontrak efisien. Kontrak efisien adalah sebuah komponen yang signifikan dari tata kelola perusahaan. Teori kontrak efisien mengambil sudut pandang yang mana perusahaan mengatur dirinya dengan cara yang paling efisien. Begitu pula untuk memaksimalkan kemungkinan bertahan hidup. Untuk menguatkan tata kelola perusahaan, kontrak-kontrak ini harus efisien. Mereka harus secara optimal seimbang antara biaya dan manfaat. Bentuk paling efisien atas tata kelola perusahaan untuk perusahaan tertentu tergantung pada faktor-faktor seperti lingkungan hukum dan institusional, teknologinya, dan tingkat kompetisi dalam industri. Tujuan dari teori ini adalah untuk memahami dan memprediksi pilihan kebijakan akuntansi manajerial pada situasi yang berbeda dan di perusahaan yang berbeda, dan bagaimana akuntansi keuangan dapat berkontribusi terhadap kontrak efisien. Kemudian, apa yang dimaksud dengan teori kontrak efisien? Teori kontrak efisien mempelajari pra-informasi akuntansi keuangan dalam memoderasi asimetri informasi antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan demikian berkontribusi terhadap kontrak efisien dan penata layanan dan keefisienan tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan di sini didefinisikan sebagai kebijakan yang meluruskan aktivitas perusahaan dengan kepentingan investor dan sosial. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan melakukan banyak kontrak kepada pelanggan, pemasok, manajemen, pegawai, dan pemberi pinjaman. Untuk tata kelola yang baik, kontrak-kontrak tersebut harus efisien. Teori kontrak efisien mempelajari bagaimana konflik ini diselesaikan. Melalui ini memungkinkan kita untuk menilai seberapa efisien desain kontrak dapat membantu menyelaraskan kepentingan manajer dengan para pemberi pinjaman dan pemegang saham. Lalu ada sumber permintaan kontrak efisien atas informasi akuntansi keuangan. Yang pertama, ada dari sisi pemberi pinjaman. Kontrak hutang adalah sumber keuangan yang penting bagi kebanyakan perusahaan. Dua aspek kontrak hutang yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, manajemen yang memiliki informasi terbaik tentang kondisi perusahaan. Pemberi pinjaman peduli tentang asimetri informasi ini karena manajemen mungkin tidak membagi informasi tersebut dengan mereka dan mungkin memilih kebijakan akuntansi yang menyembunyikan kinerja yang mengancam kepentingan pemberi pinjaman. Maka dari itu, pemberi pinjaman meminta perlindungan atas kemungkinan ini. Yang kedua, pemberi pinjaman menghadapi asimetri hasil. Seperti investor ekuitas, mereka akan mengalami kerugian jika perusahaan berkinerja buruk. Namun tidak seperti investor, keuntungan mereka terbatas jika perusahaan berkinerja baik. Pemberi pinjaman meminta kebijakan akuntansi keuangan yang membantu mencegah kesulitan keuangan dan menyediakan early warning system jika kesulitan mengancam. Lalu ada dari sisi pemegang saham, karena manajer diasumsikan berlaku sesuai dengan kepentingannya sendiri dan asimetri informasi mencegah pemegang saham mengawasi langsung usaha manajer dalam menjalankan perusahaan, manajer mungkin melalaikan usaha dan menutup overstatement dan keuntungan kecil seperti overvaluation aset dan memanage pendapatan ke depannya. Lalu kebijakan akuntansi untuk kontrak efisien yang pertama ada reliabilitas. Agar dapat diandalkan, informasi akuntansi untuk kontrak yang efisien harus didasarkan pada transaksi pasar yang direalisasikan, yaitu transaksi yang benar-benar terjadi, dan menjadi dapat diverifikasi oleh pihak ketiga. Hal ini karena pemberi pinjaman tidak secara langsung mendapat hasil dari meningkatnya performa perusahaan. Mereka tidak terlalu tertarik dengan berita baik yang berorientasi masa depan. Namun mereka sangat tertarik dengan berita buruk yang berorientasi di masa datang karena ini mungkin mengindikasikan kesulitan keuangan perusahaan. Jadi mereka meminta financial statement yang reliable yang melindungi dari kebijakan manajer yang oportunistik yang menyembunyikan penurunan nilai dan overstate performa perusahaan. Yang kedua, konservatisme. Asimetri hasil membuat permintaan untuk konservatisme bersyarat, yaitu impairment test. Pemberi pinjaman meyakini informasi tentang unrealized loss lebih baik daripada unrealized gain. Namun pemikiran kontrak efisien untuk kondisi konservatisme bersyarat melebihi di luar kewajiban hukum. Dia menyediakan early warning system atas kesulitan keuangan mendatang. Juga konservatisme bersyarat dengan membuat sebuah systematic understatement atas nilai bersih aset, menyediakan pemberi pinjaman dengan batas bawah aset bersih untuk membantu mereka mengevaluasi keamanan pinjaman. Kemudian ketegasan kontrak. Sifat dari kontrak itu tegas, sulit untuk diubah.
Jika kontrak jangka panjang seperti kontrak hutang bergantung pada variabel akuntansi, standar akuntansi akan berubah selama umur kontrak. Perubahan tersebut dapat secara negatif mempengaruhi perjanjian dan meningkatkan kemungkinan pelanggaran. Memang mungkin sebuah kontrak dapat dinegosiasi, mengikuti perubahan standar akuntansi. Proses tersebut dapat akan panjang dan mahal. Kemungkinan lain adalah ketentuan tambahan pada kontrak itu sendiri untuk menghadapi event yang tidak terduga atau kejadian yang tidak terduga. Namun prakteknya sulit secara efektif mengantisipasi semua kejadian di masa depan yang dapat mempengaruhi nilai perjanjian, khususnya standar akuntansi keuangan. Kemungkinan lainnya untuk membukukan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menghitung nilai perjanjian. Namun hal ini akan menimbulkan biaya dan kesusahan menjaga track atas efek pada statement keuangan dari semua standar yang berubah selama hidup kontrak atau selama masa kontrak. Cara yang lebih efisien untuk menghadapi perubahan standar akuntansi adalah mengizinkan manajer beberapa fleksibilitas dalam pemilihan kebijakan akuntansi, sehingga dia dapat beradaptasi dengan kondisi yang tak terduga. Lalu di sini ada beberapa studi empiris. Yang pertama yaitu dari Meehan dan Smith pada tahun 1990 yang melakukan penelitian tentang efisien contracting. Meehan dan Smith mengamati pilihan kebijakan akuntansi untuk mengkonsolidasi perusahaan subsidiary. Mereka berpendapat bahwa semakin besar interdependensi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak, maka akan semakin efisien untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Mereka memperkirakan bahwa semakin besar integrasi antara perusahaan induk dan perusahaan anak, maka semakin besar kemungkinan atau kecenderungan perusahaan induk untuk menyiapkan laporan konsolidasian. Yang kedua ada dari Barat, Sunder pada tahun 2008. Menginvestigasi efek dari kualitas akuntansi terhadap suku bunga yang dibebankan dalam pasar pinjaman, publik maupun swasta. Mereka menemukan bahwa suku bunga secara signifikan lebih rendah dalam pasar hutang publik dan swasta untuk perusahaan-perusahaan dengan akrual yang rendah atau akuntansi berkualitas tinggi. Barat dan Sunder juga menemukan bahwa perusahaan dengan kualitas pelaporan yang rendah cenderung untuk meminjam dari bank swasta, sedangkan perusahaan dengan kualitas pelaporan yang tinggi cenderung untuk meminjam dari pasar publik. Kemudian ada studi empiris dari Gigler, Kanodia, Sapra, dan Venugopalan pada tahun 2009 yang menunjukkan bahwa meskipun akuntansi konservatif mungkin saja menurunkan suku bunga pinjaman, hal ini juga membawa kos karena secara alamiah, konservatisme meningkatkan kemungkinan pelanggaran perjanjian ketika tidak dijamin oleh keadaan ekonomi perusahaan. Yang terakhir ada dari Wittenberg-Moorman pada tahun 2008, mengukur asimetri informasi dalam bid-ask spread pada pasar hutang. Wittenberg dan Moorman menemukan bahwa seperti yang telah diduga, konservatisme kondisional berasosiasi negatif dengan bid-ask spread. Wittenberg dan Moorman tidak menemukan adanya keterkaitan ketika perusahaan mengakui unrealized gain. Di sini ada kesimpulan dari efficient contracting. Efficient contracting menimbulkan dua pertanyaan penting untuk conceptual framework. Yang pertama, haruskah kerangka memberikan pengakuan yang lebih besar untuk verifiability, seperti bergerak ke karakteristik meningkatkan laporan keuangan untuk komponen representational faithfulness? Seperti pendapat O'Brien, hal ini akan memperkuat peran kehandalan dalam kerangka, sehingga mengurangi keprihatinan investor bahwa manajer secara oportunistik dapat mengelola penghasilan untuk menghindari pelanggaran perjanjian hutang dan untuk meningkatkan reputasi dan kompensasi. Yang kedua, sejauh mana seharusnya financial statement memberikan sistem peringatan awal untuk memperingatkan debt holders untuk kemungkinan financial distress perusahaan? Kondisional konservatisme menyediakan seperti sistem peringatan dini dengan mengakui kerugian yang belum direalisasi. Penelitian empiris telah melaporkan bukti kontrak efisien dan perilaku opportunistic manager. Sementara itu, penting bagi akuntan untuk menyadari kemungkinan oportunisme manager. Bukti efisien menunjukkan bahwa mungkin untuk menyelaraskan manajer kepentingan dengan orang-orang investor. Lalu di sini saya ada mengambil jurnal yang ditulis oleh Nugraha Rendy Cakra pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Konservatisme.
konservatisme akuntansi studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2014 sampai 2018. Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap konservatisme akuntansi. Dari penelitian tersebut dihasilkan yang pertama, leverage berpengaruh negatif secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio leverage, maka semakin rendah tingkat konservatisme akuntansi, karena perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi akan cenderung melaporkan laba yang besar, agar kinerja perusahaan terlihat baik. Hasil yang kedua yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dari data sampel yang digunakan, semakin besar ukuran perusahaan, maka penerapan konservatisme akan semakin rendah. Yang ketiga, profitabilitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dari data sampel yang digunakan, jika nilai profitabilitas atau return of equity ratio semakin tinggi, maka tingkat konservatisme akan semakin tinggi pula. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.